Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila ruhi abaihi wa ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wa ashabihi wa alihi wa khususnya subhanahu ta'alif. Al-Imam Ahmad bin Hajar Al-Haytami wal Imam Abdullah bin Abi Bakar Fadl Al-Hadrami wa ila jami'i Imam At-Tirmidzi wa jami'i syuyukhina khususnya wa jadi wa syuyukhihim wa imamina Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i anna Allah yu'li darajatin fil jannah wa yudmir qadim manafatin wa sarrihim wa binyati anna Allah yaj'aluna min ahli al-inaya wa ri'aya wal hifdhi wal iqayah bihaqi sayyidil bariyah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala nikmatil imani wal islam wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdu wa rasulul la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'a sunnata wa iqtada bihuda amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nikmat-nikmat Allah yang lain sehingga kita ditakdirkan kali Allah saged sami-sami nerusaken sak mangke niki membahas tentang sunnah-sunnah salat Sunnah-sunnah yang terakhir dalam salat Kalau wingi sampun kita sebutkan sunnah mulai takbir sampai tasyahud Yang sekarang niki sunnah di dalam masalah salam Faslun fi sunanis salam wa akmalus salam assalamualaikum warahmatullah. Sudah kita ketahui salam niku minimal ketika kita niki keluar dari salat kita niki minimal mengucapkan assalamualaikum. Tidak boleh kurang dari assalamualaikum dengan tasydid terus harus sesuai dengan hal tersebut pokok assalamualaikum meskipun boten noleh kanan meskipun boten noleh semisal meskipun dingklu ataupun dangak semisal semisal mawon niki niku kewajiban kita adalah mengucapkan dengan lisan kita ucapkan assalamualaikum. Tapi ada beberapa kesunahan yang sebaiknya tidak kita tinggalkan. Lek ditinggalkan kan eman-eman juga gampang dilakoni Termasuk salam yang sempurna ketika kita melaksanakan sholat. Semua sholat, baik sholat niki sholat fardu, sholat sunnah, baik kita sholat sendiri ataupun jamaah, baik jadi imam atau makmum salam niki sunai sami salam yang sempurna yang minimal wau assalamualaikum tapi kesempurnaan salam ditambahi warahmatullahi ngoten assalamualaikum warahmatullah niki yang dikatakan sunnah soalnya kok mboten wonten wa barakatuh karena yang ada napa khabar yang datang dari nabi niku assalamualaikum warahmatullah. Sahabat Ibn Mas'ud niki melihat Nabi Muhammad niki salat, beliau niku salam assalamualaikum warahmatullah menghadap ke arah kanan. Terus beliau mengucapkan assalamualaikum warahmatullah menghadap ke arah kiri Jadi tanpa wa barakatuh. Niki agak berbeda dengan salam kita pada umumnya. Kalau salam kita ke selain salat di luar salat niku semakin banyak lebih api ngoten mawon Cuma nanti yang jawab juga harus sama juga Tapi kalau dalam sholat niku maksimal warahmatullah. Meskipun semisal ada orang nambahi wa barakatuh mboten batal, sholatnya tetap tidak batal. Cuma yang sempurna sampai warahmatullahi Kecuali nanti sholat jenazah. Sholat jenazah niki ada beberapa imam termasuk Imam Ibn Hajar Al-Haytami niku kalau sholat jenazah niku sunnah ditambahi wa barakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang seperti sering kita dengar ketika
imam sholat jenazah mengucapkan salam nggih. Tapi kalau dalam sholat-sholat lain ataupun semisal sujud syukur, sujud tilawah nggih yang membutuhkan salam niku nggih sama nggih. Assalamualaikum warahmatullah. Niki kesunahannya nggih. Kemudian kemarin nggih dalam rukun sholat niku minimal ataupun rukun sholat niku adalah salam yang pertama nggih. Semisal kita cuma salam satu kali saja, maka sholat kita sudah selesai, sudah sah nggih. Tapi dianjurkan pula wa taslimatun tsaniyah, salam yang kedua nggih. Niki sami nggih. Salamnya sendiri niki sunnah. Noleh niki kesunahan yang lain. Jadi niki ele-elean semisal nggih, perumpamaan semisal ada orang salate mek ngadep teng ngajeng enten tok assalamualaikum warahmatullah. Terus assalamualaikum warahmatullah nggih mboten napa-napa. Tapi kurang afdol, ngoten lho nggih. Nah, jelas kurang afdol nggih. Terus wal ibtida bi mustaqbilal kiblah. Sunnah ketika kita mengucapkan salam, wajah kita mengawalinya menghadap ke arah kiblat. Seperti yang kita lakukan biasanya kan ngeten. Assalamualaikum, nggih kan ngoten nggih. Baru kita menghadap. Tapi ketika mengucapkan assalamu, umumnya kita menghadap ke kiblat. Lah niki sunnah, ngoten lho nggih. Tapi wau nggih, karena niki sunnah semisal kita ningali tiyang rada aneh ngoten lho nggih. Jadi kita mboten sampai nyalahaken, mboten sampai ngomong salatmu batal semisal nggih, mboten nggih. Semisal ada orang tadi salami langsung noleh dhisik. Assalamualaikum warahmatullah. Ngoten lho nggih. Noleh riyen baru assalamualaikum nggih. Niki kurang afdol. Ngoten lho nggih. Yang lebih afdol assalamualaikum. Nah, ketika memnya niki setahu kami nggih, ketika memnya niki sudah baru noleh nggih, mim alaikum nggih. Baru kita tambahi warahmatullah ngoten. Terus kembali lagi nanti nggih. Jadi napa mengawali salam dengan kita menghadap kiblat niki juga sunnah tersendiri. Kemudian wal iltifat fit taslimatain bihaitsu yura khadduhul aiman fil ula wa khadduhul aisar fis tsaniyah. Terus sunnah dalam masalah salam juga niku adalah menoleh ke kanan dan ke kiri. Menoleh ketika mengucapkan dua salam tadi. Jadi bihaitsu yura khadduhul aiman fil ula. Sekiranya ngoten lho nggih. Sekiranya pipi kita yang kanan ketika salam yang pertama bisa dilihat oleh tetangga kita. Lah ini intinya ngoten. Dadi mboten perlu sampai terlalu ke belakang ngeten. Mboten perlu nggih. Dan yang wajib menghadap kiblat niki dada kita. Jadi mboten angsal berubah dulu dada kita sebelum mengucapkan assalamualaikum ngoten. Karena rukun salat kan kalau ini assalamualaikum nggih, wajib diucapkan. Jadi ketika assalamualaikum dada kita harus menghadap ke kiblat. Mboten angsal menggok dhisik nggih. Semisal warahmatullahi menggok mboten masalah. Ngoten lho nggih. Tapi ketika kita ngucap assalamualaikum, dada harus menghadap ke arah kiblat. Wajah kita saja yang menoleh. Mboten perlu melihat ke orang belakang kita. Soalnya mungkin ada kesunahan. Nah, intinya salam nanti ke arah kanan ataupun ke arah kiri, tanpa perlu memaksakan leher kita atau badan kita untuk berputar. Jadi nggih ringan mawon, salat kita kan mboten terlalu berat kan nggih. Assalamualaikum lho, ngeten tok kan cekap. Sudah pipi kita bisa dilihat oleh orang sebelah, orang belakang pun bisa melihat pipi kita nggih. Nggih Syekh At-Tirmidzi nggih At-Tirmidzi niku nggih ngoten nggih. Jadi yang dilihat niku, yang melihat pipi kita niki orang yang di sebelah kita, yang bisa kesunahan menoleh niku sekiranya orang di sebelah kita bisa melihat pipi kita. Wa khadul aisar fis tsaniyah. Ketika salam yang kedua juga sunnah menoleh. Sunnah menoleh sama bisa dilihat pipi sebelah kiri kita dilihat oleh orang yang ada di sebelah kiri kita. Niki kesunahan dalam masalah salam. Kalau kewajibannya nggih tadi assalamualaikum nggih. Mboten angsal cuma
assalamualaikum kirang sempurna nggih, harus assalam, ada tasydidnya nggih. Harus assalamualaikum nggih warahmatullah. Kemudian kita noleh kanan, terus kemudian kembali lagi nggih. Dan sunnah teng mriki mboten disebutkan, tapi sunnah juga kita niki mboten langsung mari assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, mboten ngoten. Assalamualaikum warahmatullah, berhenti menghadap kiblat malih sejenak, assalamualaikum warahmatullah, ngoten. Meskipun semisal nggih, semisal wau wonten tiyang kok cepet ngeten, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum, nyambung nggih. Semisal salam pertama dan salam kedua niki nyambung nggih, salatnya tetap sah, ngoten lho nggih. Tapi lebih baik assalamualaikum warahmatullah menghadap kanan, menghadap kiblat malih, baru assalamualaikum warahmatullah. Jadi ada jeda antara salam yang pertama dan salam yang kedua. Kemudian teng mriki kalih musannaf niki disebutkan nawiyan bit taslimatil ula al khuruja minas shalah wassalam ala man ala yaminihi min malaikatin wa muslimi insin wa jinnin. Kemudian ketika kita salam nggih, salam niki kan termasuk napa? Ucapan ataupun semacam ikrar nggih dari kita nggih tentang napa? Kita niki memberi keamanan ke orang yang kita salami. Kan ngoten nggih. Kalau kita niki mengucapkan salam niku menunjukkan sampean gak kira tak apa-apakno, gak tak kepuki, mboten tak, tidak saya hina, tidak saya apa-apakan intine kan nggih. Karena kita mengucapkan assalamu nggih. Keselamatan bagi kalian dari napa? Dari saya semisal nggih, dari kejahatan saya nggih. Nah, niku nggih. Jadi ketika salat pun ngoten lho nggih. Meskipun tujuan salam niki adalah keluar dari salat nggih. Niku semisal kita niat keluar nggih, sunah tirose musannaf. Dan tujuan salam tadi niki selesai dari melaksanakan sholat, tetap kita niki disunahkan juga ketika kita salam disunahkan untuk meniatkan, meniatkan salam yang kita ucapkan ke orang yang di sebelah kanan kita, orang yang di sebelah kiri kita, orang yang di depan kita, orang yang di belakang kita. Niku tidak terbatas manusia, yang kita salami niku juga semua orang yang mukmin, semua orang yang sholih, termasuk malaikat, ngoten lho nggih. Yang pasti ada di kanan kita, di kiri kita. Bahkan tirose a'immah kita niku salam tidak terbatas hanya pada orang yang hadir di tempat kita saja. Nah, sebagian ulama niki mengatakan salam kita ketika kita salam dari sholat, kita niati semisal kita menghadap sebelah kanan nggih, assalamualaikum, nggih diniati ke orang yang ada di kanan kita, yang ada di masjid niki semisal nggih. Terus kali teng malaikat nggih, kali teng jin sing mukmin, dan juga orang muslim yang ada di luar masjid niki sing sampai donya sebelah napa sebelah utara, ngoten lho nggih. Yen salam nang kiri juga orang mukmin sampai donya sebelah selatan niku wis semuanya diniati ngoten maksudnya. Maksudnya kita niati salam untuk semua mukmin. Ya, semua orang muslim ngoten, semua malaikat nggih. Niat mawon tapi maksudnya lho nggih. Tanpa perlu kita ucapkan assalamualaikum kan saged diniati. Niat salam gawe orang dek kanan niki dek dan lain sebagainya. Keterkaitan kali kita niki jadi makmum nggih ataupun jadi imam niku nggih otomatis ada tambahan untuk menjawab salam masing-masing orang. Nah, ketika imam kan ngeten, assalamualaikum, imam kan ngoten nggih. Maka kita jados makmum niku juga sunnah meniatkan salam yang pertama kita niatkan untuk menjawab salamnya imam tadi. Ngoten lho. Niki semisal, tapi lek tirose ulama wonten sing mengatakan dibagi. Imam tengah mriki berarti makmume dibagikan. Ketika imam niki menghadap ke arah utara, salam yang pertama imam niki niat juga selain ke mukmin kali teng malaikat wau, niat ke orang yang hadir di masjid yang sebelah kanan. Maksudnya niat salam ke orang yang ke
ke makmum yang di sebelah kanannya nggih. Otomatis makmum yang di sebelah kanannya imam niki salamnya yang pertama kan ke arah kanan nggih, ke arah sana juga. Ngoten lho nggih. Nah, jadinya karena yang sebelah kanan niki ke arah sana, maka salamnya makmum yang kedua yang menghadap ke arah selatan ini yang diniati jawab imam. Ngoten lho nggih. Pokok jenengan lek dadi makmum noleh nang arah imam nggih, berarti salam niku yang diniatkan ke imam. Baik salam yang pertama atau kedua. Lek jenengan teng sebelah kanan berarti salam yang kedua yang kita niatkan jawab salami imam. Kalau jenengan di sebelah kiri nih imam, berarti salam yang pertama kita niatkan untuk jawab salami imam. Ngoten lho nggih. Niki juga sunnah sendiri nggih. Semisal mboten dilampahi nggih mboten masalah nggih. Nah, semisal kita masih bingung cara niate napa nggih. Engko lek niat kedawan assalamualaikum semisal nggih. Nggih, mboten dilampahi riyen mboten masalah, ngoten lho nggih. Niki hukume sunnah. Kenapa? Nggih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku pernah nggih beliau salat sunnah sebelum duhur 4 rakaat, salat sunnah setelahnya 4 rakaat, tapi salatnya niku dua-dua. Terus tirose Sayyidina Ali nggih, Nabi niku salam mantune salam salat yang pertama Sayyidina Ali niki mendengar Nabi niki salam ke para malaikat. Ngoten lho nggih. Jadi dari sisi niku dirose ulama lek salam nggih sunnah juga diniati ke malaikat. Ngoten lho. Termasuk ke orang yang di sebelah kanan ataupun kiri kita. Ngoten lho. Dadi jenengan saged gambaraken wau kan kalau kita jadi makmum nggih berarti salam pertama niki kita jenengan sebelah kanan mriki nggih. Salam yang pertama kita tujukan ke makmum yang di sebelah kanan semua. Dan ya makmum yang sebelah belakang jenengan misal ada shaf kedua ketiga nggih. Nah, baru kemudian ketika kita makmum tadi di sebelah kanan nggih kita menghadap ke arah kiri nggih kita niatkan jawab salami imam dan juga salam ke makmum seluruhnya niki nggih yang di sebelah kanan kita nggih sebelah kiri kita nggih. Sebaliknya makmum yang sebelah kiri imam nggih ngoten salam yang sebelah salam yang pertama diniati untuk jawab salami imam dan juga salam ke mukmin yang di sebelah kanannya. Salam yang kedua diniati ke makmum yang sebelah kirinya, muslimin yang di sebelah kirinya. Jenengan teng burine imam sak kersa milih. Persis wonten ndek burine imam persis. Niku terserah kita mau memilih salam yang pertama untuk jawab imam atau salam kedua menjawab imam sak kersoe. Ngoten nggih. Yang intinya tadi sunnah bagi kita untuk mengucapkan meniatkan salam ke orang yang ada di sekitar kita. Wayan wil makmum bitaslimati tsaniyah ar-radda 'alal imam in kana an yaminihi wa in kana an yasari fa bil aula wa in kana qubalatahu takhayyara wa bil aula ahabbu wayan wil imam ar-radda 'alal makmum. Begitu juga imam niku juga sunnah meniatkan salamnya untuk menjawab ke para makmum. Niki keterkaitan dengan sunnah salam. Otomatis kalau wingi ketika kita tasyahud sunnah mata kita niki menghadap jari kita yang kita angkat. Ketika salam sunnah diturunkan langsung kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Terus kita kembali assalamualaikum warahmatullahi. Seraya tadi meniatkan jawab salam atau mengucapkan salam ke orang yang ada di kanan atau kiri kita. Niki keterkaitan tentang sunnah salam dan niki menutup kesunahan yang ada dalam sholat mulai takbir sampai salam yang insyaallah pun kita terangkan lumayan jelas otomatis setelah kita sholat kan pasti sunnah untuk melakukan sesuatu kita niki sunnah setelah melakukan sholat
Mboten sunnah untuk langsung melayu nggih, tapi sunnah untuk zikir nggih, nambahi wiritan nggih selain nglakoni salat nggih. Dadi kali musannaf teng mriki juga dibahas sunnah-sunnah setelah melaksanakan salat, ngoten nggih. Sunnah-sunnah setelah melaksanakan salat wa fiha dan di dalam salat nggih. Yang sudah umum kita laksanakan nggih. Niki untuk memperjelas mawon nggih. Yundabu adzikru akibas shalah wa yusiru bihi illal imam al murid ta'limal hadirin fayajharu ila an yata'allamu. Nah, sunnah-sunnah setelah melaksanakan sholat kita disunnahkan untuk berzikir. Boten dianjurkan untuk langsung lari nggih. Dan kesunahan niki tetap ada meskipun semisal kita ada urusan lain nggih. Kita mboten saged napa wiritan kali imam, kita ada urusan ke luar semisal nggih. Mantun salat wonten urusan napa undangan semisal nggih. Nah, mantun salat dadi mboten saged wiritan kali imam karena bergegas mendatangi undangan. Niku tetep meskipun jenengan melampah sunnah untuk wiritan ki ambek. Ngoten lho nggih. Nggih wiritan sesuai dengan wiritane salat niku. Niku sunnah nggih. Meskipun napa kita ada kegiatan wow nggih. Cuma nggih lebih baik masih dalam kondisi duduk tersebut nggih. Cuma semisal mboten saged nggih, mboten masalah dengan berjalan niki tetap sunnah kita melaksanakan wirid tadi nggih. Jadi hukumnya sunnah nggih. Terus sunnahnya juga yusirru bihi illal imam al murid ta'limal hadirin. Sunnah bagi siapapun yang sholat niku dalam mazhab kita sunnah untuk merendahkan suara, menyamarkan suara ketika berzikir. Nah, kan disebutkan macam-macam zikir termasuk astagfirullah semisal nggih. Nah, subhanallah niki sunnah pelan. Kalau kita jadi makmum niki sunnah pelan nggih. Kecuali kalau imam. Kecuali kalau imam yang mana imam niki tujuannya adalah memberitahu ke orang-orang yang hadir nggih. Fayajharu ila an yata'allamu. Imam niki sunnah untuk mengeraskan sampai orang yang hadir niki semerap carane wiritan setelah salat nggih. Tapi wonten Imam Adzra'i niku menyatakan nggih, sunnah tetap sunnah siapapun baik makmum niki wis merap nggih. Makmum niki sudah tahu wiritan mari salat ataupun gak ngerti niku tetap sunnah untuk mengeraskan seperti yang kita lakukan. Niki tambahan pengetahuan mawon nggih. Dalam mazhab kita nggih niku sunnah mengeraskan bagi imam ketika makmum niki belum tahu carane wiritan salat. Tapi lek makmum niki pun semerap, ngoten lho nggih. Makmum niki sudah tahu cara napa berzikir setelah salat niki sunnah imam nggih pelan juga. Ngoten lho nggih. Terus misal nggih, kita niki masih pemula nggih. Masih nembe belajar napa carane salat semisal nggih. Kita mboten semerap nggih. Maka imam niki sunah banteraken agar kita-kita yang tidak tahu wiritan mari salat niku napa wae semisal nggih. Nah, jadi imam bisa mengeraskan, oh kita tahu oh wiritan mari salat berarti istighfar, maca subhanallah dan seterusnya nggih. Nah, tapi semisal sak masjid niki pun semerap, ngoten lho. Seperti kita kan pun semerap sedanten nah insyaallah nggih. Wiritan mantun salat meskipun salat ki ambekan kan semerap ah. Semisal nggih. Meskipun jenengan dadi imam nggih, niku sudah tahu wiritan apa yang kita baca. Niku kalau dalam mazhab kita kalau semua niki sudah tahu, maka sunnah wiritan pelan-pelan. Nggih. Masih imame nggih pelan-pelan. Maka kan kita kadang-kadang ngapunten nggih, kadang-kadang niki menemui seseorang nggih, kiai, ustadz atau habib mungkin nggih, niku yang punya ilmu nggih, kemudian mereka niki jados imam, kadang-kadang wiritane pelan-pelan nggih. Makmume mboten kemireng. Nah, makmum tidak mendengar wiritan mari salat. Mungkin roroe makmum moro-moro ndonga semisal nggih. Nah, kan ada yang semacam niku. Lha niku dalam mazhab kita nggih tetap sami ngoten lho nggih, sunnah niku nggih. Tapi ada tadi nggih beberapa ulama termasuk Imam Adzra'i niki tetap menganjurkan seperti yang kita lakukan biasanya niki nggih.
meskipun makmum sudah tahu wiritane salat, imam nggih tetep mengeraskan bacaan agar tujuannya niku wiritane bareng-bareng. Ngoten lho. Dadi ngapunten, semisal kita niki melihat orang wiritan kok gak banter semisal, nggih, tidak kita salahkan, ngoten. Wis kita wiritan dhewe, ngoten juga, nggih. Tapi semisal wonten sing wiritan banter, nggih alhamdulillah kita ikuti juga, ngoten lho nggih. Jadi sami-sami sae. Cuma dari sisi mazhab nggih wau nggih. Kalau semua sudah tahu, imam niki tetap sunah pelan-pelan, ngoten lho. Termasuk kita kan pun semerap sedanten. Tapi yang kita lakukan tadi tujuannya untuk berzikir bersama-sama, berzikir berjamaah. Cek mboten dewe-dewe. Wa yusirru bihi wa yuqbilul imam alal makmum yaj'alu yasaru ilal mihrab wa yundabu fihi wa fi kulli du'ain raf'ul yatain. Kemudian disunahkan dalam masalah zikir niku disunahkan untuk imam niki menghadap ke makmum dengan cara dia menghadapkan badan sebelah kirinya ke mihrab, badan sebelah kanannya menghadap ke arah makmum. Niki juga sunnah untuk imam seperti imam-imam kita biasanya kan ngoten nggih, mantun salat terus berpindah posisi. Sing asline madhep kiblat pindah ngadep ngalor atau rodok mriko wis pokok ngadep arah utara. Niki juga sunnah nggih. Kalau macam-macam wiritan yang maksur yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku termasuk wiritan astaghfirullah istighfar dengan berbagai macam sigotnya dengan mantun salat maca astaghfirullah ngoten mawon nggih sae 3 kali sunahe niku 3 kali nggih niku termasuk yang datang dari Nabi Muhammad atau sebagian kita astaghfirullahalladzi la ilaha astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi atau wonten kita astaghfirullahal azim li wali walidayya ila akhir niku niku terserah ngoten lho nggih sedanten sami-sami sae ngoten lho nggih tapi minimal kesunahan tadi nggih astaghfirullah nggih kita minta astaghfirullah niku artinya saya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku cekap nggih. Semisal tadi kita niki kesusu nggih wis astagfirullah. Terus nggih wiritan kaya biasa ya. Allahumma antas salam wa minkas salam. Niki juga termasuk yang datang dari Nabi Muhammad nggih. Meskipun ngapunten nggih, meskipun semisal kita niki mantune salat zikir yang napa tidak datang langsung dari Nabi setelah sholat nggih tetep sae ngoten lho nggih contoh jenengan maos Asmaul Husna mari sholat nggih niku kalau dalil menunjukkan Asmaul Husna dibaca setelah sholat maksudnya lho nggih kaya istighosah ngoten niku lho nggih dengan mari sholat langsung maca istighosah astaghfirullahaladzim la haula wala quwata illa billah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sampai terakhir semisal nggih niku mboten masalah nggih meskipun itu tidak datang langsung dari Nabi Muhammad tapi bacaannya kan tetap sae nggih tetap zikir niku tetap wiritan tapi yang lebih baik nggih kita baca apa yang ada ataupun yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki lebih didahulukan nggih termasuk tadi astaghfirullah nggih termasuk juga ada Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam atau teng riwayat lain niku langsung tabarak rabbana tabarak yadzal jalali wal ikram nggih. Wonten malih biasa nambahi Allahumma la mani alima a'tait wa la mu'ti lima mana'tah wa la radda lima qadait wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd nggih. Karena ada yang nambahi semacam niku nggih. Wonten Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah nggih. Ada juga Allahumma Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik nggih. Lek wiritan kita rada singkat nggih, wonten nambahi Fatihah nggih, wonten nambahi ayat kursi. Ayat kursi niki sedanten ada asar dari Nabi Muhammad. Lek jenengan kepengin gabungno kabeh nggih,
wonten napa keterangan tuki hadis niku maos qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Wonten maos amanar rasulu nggih. Wonten sing maos qulillahumma malikal mulki nggih. Sak teruse, tasik kuat lek riwayat nggih. Tapi umum yang kita baca niki cekap, ngoten lho nggih. Yang pasti wonten hadis yang sahih kita niki menambahi tasbih 33, tahmid 33, takbir 33 atau 34. Kemudian kita sempurnakan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ngoten. Niki kesunahan nggih ataupun zikir-zikir yang maksur yang dianjurkan dibaca di sholat fardu apapun, meskipun niku sholat Jumat. Cuma dalam masalah sholat Jumat niki ada wiritan tambahan tersendiri yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang umumnya kita membaca Fatihah 7 kali, Qul huwallahu ahad 7 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, Qul a'udzu birabbin nas juga 7 kali. Nggih. Teng riwayate Nabi 7 kali, mboten wonten sing kurang dari 7 kali intine nggih. Dan itu dianjurkan kita baca dengan tanpa merubah posisi kaki kita. Nggih. Meskipun dados imam, ngoten lho nggih. Kita lihat lek imam Jumat kadang-kadang nggih tetep ae ngadep kulon gak noleh-noleh nggih semisal nggih. Nggih, karena memang anjuran dari Rasul niku sebelum kita niki merubah bentuk kaki kita dianjurkan baca 777 niku nggih. Setelah selesai terserah ngoten nggih. Terus kalau kita niki mengikuti napa yang maksur nggih. Kalau hari Jumat semisal nggih mantun mau sing pitu niku nggih imam donga, setelahnya nggih mungkin jenengan salaman, tapi setelah hal tersebut tetap sunnah kita menambahi subhanallah 33 ngoten lho nggih. Nah, karena niku yang rutin kita laksanakan nggih. Jadi jenengan tambah kiambek ataupun kita tambah sendiri baca subhanallah ping 33 kan nggih mboten lamia nggih. Ini tetap dianjurkan nggih, tetap sunnah nggih. Nah, soal jarak nggih tidak terlalu panjang nggih. Kita masih ada di dalam masjid nggih. Mboten saged nggih kaya wau mantun imame anu wis kita meluncur melaku kali mau subhanallah tadi nggih. Niki sebaiknya nggih. Soalnya tirose Nabi Muhammad siapa intine nggih, siapa yang membaca Al-Fatihah lek mantun Jumat niku 7 kali, Qul huwallahu ahad 7 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, kemudian membaca Qul a'udzu birabbin nas niki 7 kali nggih. Niku kan antara Jumat setunggal kali Jumat ke depan kita niki wake nglakoni dosa kan nggih. Nah, niku bisa diampuni dosa-dosa yang kita lakukan nggih. Seandainya kita melakukan dosa nggih, kita akan napa? Dimudahkan untuk mencari ampunan akan dosa tersebut. Ngoten lho nggih. Dadi faedahe nggih ageng ngoten lho nggih. Nah, tapi nggih wau sikile kudu siap riyen nggih. Nah, kan napa? Sikile kan tetep mboten berubah soalnya. Dadi lek sikile kita niki tasik kiat nggih, tasik enem sik kiat nekuk nggih, diusahano nekuk terus nggih. Niku sebaiknya tetap kakinya nggih. Lek kakine berubah ya napa nggih? Lek kakine berubah nggih, keutamaan ataupun kesempurnaan dari napa fadilah tersebut nggih saged berkurang. Ngoten lho nggih. Tapi nggih tetep dibaca mawon, ngoten lho nggih. Misal jenengan wis gak kuat aku sikile tak rubah sila ae mboten masalah, tapi wiritan tadi tetep kita baca nggih. Dan niku tujuannya nggih memang baca Fatihah ngoten mawon nggih. Tanpa perlu kita napa Al-Fatihah ila Nabi semisal mboten usah mboten jene napa yang datang dari Nabi nggih memang maca Fatihah tok ngoten lho nggih.
Kan umumnya sebagian kan guys Al-Fatihah ngoten kan nggih langsung nggih. Niku lebih sae nggih. Niku yang napa datang langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih. Nah, dan jenengan tambahi doa-doa lintuwe ataupun wiritan lainnya nggih monggo nggih. Umumnya sebagian kita mungkin nambah sholawat semisal nggih. Nambah subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah semisal nggih. Di hari Jumat nggih monggo kersa nggih. Dan di hari-hari yang lain tadi nggih, selain di sholat Jumat nggih tetap tadi dianjurkan wiritan-wiritan yang umumnya kita sudah baca. Yang poin utamanya nggih istighfar, terus subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar nggih. Teng hadis iki ambek niku kan wonten tiyang fakir-fakir, mereka niki mboten gadah yatra tapi iri teng tiyang sing sugih-sugih. Mboten gadah arta, mboten gadah napa, apa yang mereka sedekahkan tapi iri. Sanes dengki lho nggih, iri mawon nggih. Iri ke sahabat-sahabat yang kaya yang mereka niki lek ngetokno dhuwit gawe sedekah nggih. Koyoke kok gak entek-entek ngoten lho, kok gampang men ngoten lho nggih. Sedangkan kita-kita sing mboten gadah kok sulit. Nah, kasarane ngoten. Jadinya mereka merasa sing entuk ganjaran lah sahabat sing sugih tok, ngoten lho nggih. Terus lapor teng Kanjeng Nabi. Kali Nabi diparingi wiritan maca subhanallah 33 niku nggih alhamdulillah kalih Allahu akbar nggih. Pahalae sami. Maksudnya saged nyaingi pahalae wong sing sedekah wau lah intine nggih. Tapi nggih beruntung sing sugih krungu ngoten lho nggih. Sing sugih nggih krungu pisan kok maca 33 enak men dikai wiritan kalih Kanjeng Nabi 33 niru pisan nggih. Akhire nggih istirose Nabi niku fadhole Allah diberikan ke mereka-mereka yang kaya loman kali hartae plus loman wiritan niki ngoten lho nggih. Jadi nggih sebaiknya tetap kita lampai meskipun tadi ada kegiatan lain. Mboten saged lenggah nggih sekali ngadeg nggih. Kita kesel semisal wonten di antara kita niki lanjut usia terus ataupun sakit, mboten saged nggih sekali tilem semisal nggih. Niki tetap dianjurkan untuk tidak meninggalkan wiritan setelah sholat. Stanten wonten dasare ngoten. Bukan bid'ah, bukan napa nggih. Niku sunah ngoten lho nggih. Meskipun wonten tiyang sing ngomong bid'ah semisal nggih, lek wiritan bareng-bareng nggih. Dan ada sebagian orang mboten gelem wiritan langsung ngadeg, mboten masalah ngoten lho nggih. Tapi untuk kita-kita nggih tetap dianjurkan wiritan nggih. Jangan sampai ditinggalkan sebaiknya. Nah, soalnya yang bisa kita andalkan kan nggih wiritan wau, ngoten lho nggih. Terus setelah niku nggih, setelah kita membaca wiritan nggih sampai selesai wiritane sunnah doa kan nggih. Ad-doa silahul mukmin nggih. Doa niki kan pedange tiyang mukmin nggih. Senjata kita niki nggih doa, ngoten lho. Dengan berdoa niku segala urusan kita kan di napa insyaallah nggih kita husnudzon diperlancar, dipermudah, dikabulkan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki dalam masalah doa nggih. Niki pun jelas nggih sunnah kita mengangkat kedua tangan kita. Mengangkat kedua tangan kita niku ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masalah doa nggih. Jadi niki sunah nggih, ngangkat tangan ketika doa niki sunah. Hadisnya kuwata dan hadisnya niki berbagai macam kondisi Nabi. Bukan cuma setelah sholat bahkan dalam kondisi-kondisi lain niku Nabi Muhammad mengangkat kedua tangannya ketika berdoa nggih. Seraya niki napa menghadapkan bagian dalam telapak tangan kita hadapkan ke arah langit nggih. Nggih seperti orang yang meminta, ngoten lho nggih. Doa niku kan seperti orang yang meminta. Kaya tiyang jaluk-jaluk lah ngeten nggih. Nyuwun artoe semisal nggih.
Tapi kita kan nyuwune nang Allah, ngoten lho nggih. Sunah di ngetenaken. Baik jenengan kumpulaken ngeten nggih sae, nggih. Atau misalkan rodok dibuka nggih. Sing penting niki menghadap kiblat nggih. Tapi sing sae nggih sebagian ulama nggih dikumpulkan ngeten nggih. Dua tangan kita. Tapi semisal ngapunten nggih, karena niki hukumnya juga sunnah nggih. Wonten juga yang mengatakan gak perlu ngangkat tangan, niku bukan permasalahan terlalu kita besar-besarkan. Nggih, dalam masalah wonten tiang donga kok gak gelem ngangkat tangan semisal nggih. Orang berdoa kok tangane didekek ndek ngisor nggih. Wong donga kok tangane malah ngeten-ngeten nggih, semisal lho nggih. Nah, niku karena tadi nggih sunah nggih. Wonten sebagian ulama juga ngomong boten ngangkat nggih. Nggih, jadi boten masalah nggih dalam beberapa kondisi doa nggih. Soalnya ada ulama niku yang mengatakan ngangkat tangan niku khusus untuk salat istisqa misal nggih. Khusus untuk kondisi-kondisi tertentu nggih. Jadi bukan napa? Bukan masalah besar nggih. Bukan sesuatu yang patut kita napa? Kita perdebatkan untuk ngajak tukaran tiang muslim lain ngoten lho nggih. Niku bukan tempatnya nggih. Tapi wow nggih, untuk kita nggih niku tetap sunnah. Soalnya hadisnya niku kuwata. Cara hadis niku mutawatir. Dari sisi mengangkat tangannya nggih. Jadi sebaiknya setiap kita berdoa nggih mengangkat tangan. Dengan mengangkat tangan pun kita niki akan lebih konsentrasi akan doa yang kita panjatkan. Nek mboten ngangkat tangan kan kali noleh-noleh amin 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 ngeten tok nggih. Nek kali ngangkat tangan kan otomatis umumnya nggih kita napa menyimak dengan seksama doa yang dibacakan oleh orang tadi kita bocai amin atau kita menyimak doa kita sendiri nggih semisal nggih. Nah, jadi niki sunah nggih. Terus sunnah kula tambahi kedhik nggih. Sunnah setelah kita berdoa dengan mengangkat tangan tadi niki summa mashul wajhi bihima. Sunnah kita niki mengusap wajah kita dengan kedua tangan kita. Ngoten. Niki hukumnya sunnah nggih. Meskipun semisal tidak dilakukan mboten masalah, tapi mengusap wajah kita niki sunnah nggih. Dirose ulama tidak ada anjuran, tidak ada kesunahan ketika doa mek diambung tok tangane. Kan wonten sing mantun donga ngeten tok nggih. Niki mboten ana anjuran. Mesisan mawon gak usah diusapno lek ngoten nggih. Jadi yang dianjurkan niku ndonga, mari ndonga selesai kita usap dari atas kayak wudu ngoten niku nggih. Niki sunah nggih. Ya wonten kacamatae nggih diusap sing iso diusap ngeten nggih semisal nggih. Semisal kita pakai kacamata, kita pas ndonga semisal nggih. Niki hukumnya sunnah, baik di salat ataupun di luar salat, kecuali pas kunut ngoten tok nggih. Lek jenengan kunut meskipun kunut niki donga tidak sunnah mengusap wajah. Kunut kan langsung mantun wasallim langsung kita sujud nggih, tanpa mengusapkan tangan ke wajah kita. Tapi selain kunut niki ketika selesai berdoa sunnah mengusapkan tangan kita ke wajah kita nggih. Niki dalam masalah berdoa. Jadi mantune salat kita disunahkan berdoa. Soalnya salat mantune salat niku termasuk waktu yang diharapkan napa gampang dikabulkannya doa kita. Soalnya antara sholatnya orang satu dengan sholat yang kemudian, sholat yang berikutnya, itu kan bisa melebur dosa-dosa orang tersebut. Misal kita niki sholat isya, berarti mau mantun maghrib, mari asar sampai maghrib, sing kita ngelakoni dosa cilik tapi niku ada yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Otomatis setelah sholat kan kita lumayan bersih nggih. Orang sing bersih ketika doa lebih mudah diijabahi. Dan waktu setelah melaksanakan sholat termasuk waktu mustajabnya doa kita yang ada dalam sehari-hari kita nggih. Mboten perlu kita menunggu setahun nggih. Mboten perlu menunggu napa
dina Arafah nggih. Mboten perlu menunggu riyaya semisal nggih. Malam riyaya, mboten perlu menunggu malam Rejeb semisal nggih. Mboten perlu nunggu napa? Sya'ban nggih. Nah, cukup setiap kali sholat niku ada waktu yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala yang sebaiknya kita gunakan nggih. Kita maksimalkan meminta kepada Allah napa sing dikarepaken. Ngoten lho nggih. Tapi pun supe sing kita minta yang utama niku nggih maghfirah, nggih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita kan pasti nggih kata dosae nggih. Atau kita minta ngeten, Allahumma ini as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Niku sudah mencakup permintaan ampunan dan permintaan keselamatan baik di dunia akhirat, keselamatan diri, agama, harta, anak sak lintu-lintue. Dengan doa yang singkat tersebut. Semisal niki nggih. Nah, kinten-kinten niki yang bisa kita kula sampaikan nggih. Malam niki mugi-mugi mawon saged manfaat, barokah untuk kita-kita semua nggih. Mugi-mugi kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Dan apa yang kita lakukan nggih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi masjid niki juga tambah barokah nggih. Selesai dengan baik nggih. Terus isine pun nggih tambah manfaat, tambah barokah bagi kita semua. Satu bagi untuk muslimin semua nggih. Ala hadin niyah kulli niyatin shalihatin jaribatin wa khairin wa anallahu yashfi mardana wa yaghfiru mautana wa yuyassiru umurana wa yaqdi hawaijana wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.